Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan tetap semangat ya. Oke teman-teman, video saya kali ini diawali dari masak-masak ya. Nah, kali ini masakan saya adalah masakan menu rumahan seperti biasa aja ya teman-teman. Kali ini saya mau goreng tahu, goreng ikan asin, bikin sayur asem, sama mau bikin orek kering tempe. Dan sebelumnya saya cuci dulu semua bahan-bahannya. Jadi bahan sayur asam itu saya menggunakan jagung 1 buah aja. Kemudian saya pakai kacang panjang sama labu siam, udah kayak gitu aja. Nah, untuk bumbu sayur asamnya itu saya hanya menggunakan bawang merah sama bawang putih 1, kemudian pakai cabai merah ya. Kemudian dihaluskan ya teman-teman. Nah, untuk bawang merahnya itu lebih banyak, saya gunakan 5 siung ya yang ukuran sedang. Kemudian bawang putihnya itu saya pakainya 1 aja teman-teman. Kalau sudah halus, lalu bumbunya dimasukkan ke dalam air yang sudah dididihkan ya. Nah, ini airnya sudah mendidih ya teman-teman. Kemudian langsung masukkan aja bumbunya ya. Nah, saya suka banget sama sayur asem, nggak tahu kenapa ya. Mau sayur asem versi Sunda, Jawa, atau Betawi, pokoknya judulnya sayur asem itu saya suka banget. Dan nggak ketinggalan saya tambahkan terasi ya teman-teman. Ini saya menggunakan terasinya setengah saset aja. Lalu tambahkan asam Jawa ya. Kalau di sini nggak ada asam yang masih mentah gitu kayak di Jakarta ya teman-teman. Jadi kalau pakai asam seperti itu harus beli di supermarket, di pasar nggak ada. Lalu tambahkan lengkuas dan daun salam. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur secukupnya. Nah, ini saya potong-potong dulu labu siamnya ya teman-teman. Kemudian masukkan sekalian aja. Jadi masukinnya itu bahan yang keras-keras dulu ya teman-teman, kayak jagung, labu siam. Kali ini saya tidak beli sayur asam yang paketan, jadi belinya itu satuan. Nggak ada nggak ada melinjonya ya, tapi nanti ada daun melinjonya atau daun so. Nah, untuk pendamping makan sayur asam saya mau goreng tahu. Jadi ini tahu yang 1 boxnya 6.000, tahu susu ya, alhamdulillah murah. Terus saya juga punya tempe 1 papan, saya goreng aja. Ini saya potong kecil-kecil untuk bikin orek tempe kering ya. Saya tuh kalau bikin sayur asam pasti jodohnya orek kering tempe yang rasanya itu pedes manis ya, pedes pokoknya. Terus ikan asin sama sambal terasi. Oke teman-teman, ini saya mau bikin bumbu orek keringnya ya. Jadi bumbunya seperti biasa aja, tumisan, bawang merah, bawang putih, cabai. Ini saya pakainya cabai merah, cabai rawit merah, kemudian cabai hijau, lengkuas dan daun salam. Lalu tambahkan gula merah yang agak banyak. Nah, ini kacang panjangnya saya masukkan karena kuahnya itu udah mateng banget ya. Saya kalau bikin sayur asem itu ngerebus bumbunya yang lama, jadi rasanya menurut saya itu lebih enak, tidak langu ya teman-teman. Oh ya, maafkan saya kalau pemandangannya itu tidak indah karena pancinya udah penyok. Tapi masih bisa dipakai, sayang ya teman-teman. Masih bisa digunakan ya, nggak apa-apa. Paling-paling teman-teman nonton video saya itu kurang indah karena pancinya itu sudah tidak bagus ya, sudah penyok. Jadi kemarin itu pas cuci piring jatuh gitu teman-teman, akhirnya ya udah seperti itu, penyok. Tapi masih bisa dipakai, nggak apa-apa, pakai aja dulu ya selama tidak rusak lapisannya. Nah, alhamdulillah ini sayur asamnya sudah mateng, tahu dan ikan nasinya juga sudah mateng. Sekarang saya mau tumis dulu untuk bumbunya. Bumbunya tuh diiris ya, bawang merah, bawang putih, ditumis-tumis dulu sampai wangi dan sampai berubah warna agak kecoklatan ya. Kemudian masukkan lengkuas dan daun salam, masukkan juga gula dan cabenya ya. Ditumis-tumis sebentar aja, kemudian masukkan air asam jawa teman-teman. Air asam jawanya secukupnya aja, jangan terlalu banyak karena takut nanti terlalu asam ya teman-teman. Nah, ini ditumis-tumis terus sampai menyusut airnya. Kemudian masukkan garam, masukkan kaldu bubuk jamur ya. Lalu kalau sudah berambut bumbunya, tinggal dimasukkan tempenya ya teman-teman, diaduk-aduk terus sampai bumbunya meresap.
Nah ini enak banget ya teman-teman, orek kering seperti ini. Saya tidak pakai serai ya karena takut nanti berasa rempahnya. Jadi seperti ini aja udah enak banget digabung sama sayur asem. Masya Allah tabarakallah, enak banget ini teman-teman. Nggak ketinggalan, saya mau bikin sambal terasi mentah. Sambalnya seperti biasa ya teman-teman, cabai rawit merah, cabai merah, terasi, kasih tomat cherry yang kecil satu, kemudian tambahkan gula merah dan ditambahkan bawang merah satu aja ya teman-teman. Itu sebenarnya satu ini ya, satu siung, cuman ada 3 kecil-kecil kayak gitu. Masya Allah ini enak banget teman-teman sambalnya. Anak-anak seneng banget kalau dibikin sambal terasi mentah seperti ini. Dan ini sudah matang. Sebelum saya beberes rumah, saya mau makan dulu ya teman-teman, karena kalau udah lihat sayur asem bawaannya tuh pengen buru-buru makan. Nah teman-teman, masak apa nih? Pasti masakan teman-teman lebih enak ya, rasanya juga pasti lebih nikmat. Apapun masakannya kalau dimasak sama ibu, anak-anak pasti suka ya. Nah ini kalau makan ikan asin, siap-siap nasinya bakalan nambah-nambah terus. Ini orek keringnya tuh enak banget ya teman-teman, rasanya tuh manis, gurih, pedas. Terus goreng tempenya itu kering tapi tidak keras kayak gitu loh, jadi rasanya tuh pas banget. Terus sayur asemnya itu rasanya asem, agak sedikit manis dan gurih. Wah pokoknya menu favorit banget nih kayak gini. Kalau tumisan saya sukanya tumis kangkung nih teman-teman. Nah teman-teman, menu favoritnya apa nih? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Ini saya makan sendiri karena anak-anak katanya nanti aja makannya. Saya udah nggak sabar, lapar banget karena sebentar lagi juga kepengen beres-beres supaya punya tenaga nih teman-teman, karena rumahnya tuh udah kotor banget, banyak sawang-sawang atau lamat-lamat. Jadi rencananya setelah makan saya mau bersihin rumah ya, langit-langitnya itu mau saya sapu-sapuin teman-teman. Nah ini setelah makan, alhamdulillah piringnya sudah dicuci sama anak saya. Jadi kami bagi-bagi tugas ya. Anak saya cuci piring, kemudian nanti saya mau beberes rumah ya, sama bersih-bersih dapur sebentar. Terus anak saya yang cowok biasa ya, kebagian tugas untuk ngepel. Nah ini saya cuci-cuci dulu lapnya, kemudian saya juga mau buang sampah ya teman-teman, karena nggak enak banget kalau di dalam rumah tuh masih kelihatan sampahnya. Tapi sebelumnya saya mau bersihin dulu ya area kitchen setnya, karena banyak minyak-minyaknya ya teman-teman. Ini saya semprot-semprot dulu menggunakan karbol sereh ya, supaya dapurnya itu wangi, terus menghindari kayak ada semut, terus serangga-serangga kayak gitu. Dan gak lupa kompornya juga harus dilap ya, harus dibersihin setiap selesai masak, karena minyaknya itu kalau dibiarin bakalan jadi kerak ya teman-teman. Apalagi kalau pakai kompor tanam itu lebih sensitif ya. Kayak kemarin sebenarnya tungku yang sebelah kiri itu kotor ya, karena banyak keraknya, padahal saya juga rajin bersihin. Nggak tahu kenapa kemarin pas dinyalain itu kayak bunyi meleduk kayak gitu, terus keluar api merah gede banget. Akhirnya saya panggil tukang servis kompor teman-teman. Alhamdulillah sekarang sudah jadi ya, sudah normal kembali apinya jadi biru lagi. Nah kemudian setelah buang sampah, lanjut saya bersihin meja makan. Jadi meja makannya itu juga harus dibersihin setiap hari menggunakan cairan pembersih kaca ya, karena kelihatan banget kotorannya kalau tidak rajin dibersihkan teman-teman. Oke, sekarang saya lanjut untuk bersih-bersih lantainya. Jadi untuk sapu dapur dan sapu depan itu beda ya teman-teman, karena takutnya kalau di dapur itu kan banyak cipratan minyak ya. Nanti kalau sapunya disamain ruang tamu atau ruang tengahnya itu juga nanti takutnya bekas minyaknya tuh nempel juga gitu. Nah namanya ibu rumah tangga kadang-kadang memang ada capeknya, kepengen me time gitu ya. Tapi kalau kelamaan juga pasti pekerjaannya makin menumpuk ya teman-teman. Ini sebenarnya saya tuh lagi kepengen
istirahat sebenarnya ya, tapi lihat rumah masih kotor, masih berantakan ya tetap aja nggak bisa istirahat ya teman-teman. Paling habis beberes nanti mandi, terus biasanya istirahat sebentar ngapain gitu, kayak baca-baca buku atau nonton film gitu ya. Tapi kalau masih kepikiran ada jemuran gitu nggak bisa tuh bun. Saya tidur pasti aja pikirannya kemana-mana. Oh ya, belum ngambilin jemuran, takut hujan, atau belum setrika dan lain sebagainya. Oke teman-teman, ini sekalian lanjut, saya mau bersihin sawang-sawang atau lamat-lamat di atas tembok-tembok ini ya, karena banyak banget sawang-sawang, udah lama banget gak dibersihin. Terus ngelihatnya tuh udah gak enak gitu ya. Banyak banget lamat-lamatnya gitu, risih juga ya. Alhamdulillah saya juga waktu itu udah beli sapu panjang seperti ini di pasar ya. Dulu pas belum punya sapunya saya gabung gitu bun, jadi saya ikat pakai tali rafia gitu ya, biar menjangkau area atas. Nah alhamdulillah kalau sudah dibersihin semua, rasanya tuh kayak plong, kayak happy aja bawaannya tuh. Kalau lihat rumah bersih, rumah tidak lengket-lengket gitu tuh kayak seneng gitu loh bun. Nah ini lanjut sekalian aja di bagian depan teras, terus garasinya juga saya bersihin ya dari sawang-sawang, karena tanggung kalau cuma di dalam aja tapi di luarnya juga banyak lamat-lamatnya ya, sama aja bohong ya teman-teman. Jadi sekalian aja mumpung pegang sapu panjang ya. Toh nggak banyak selisihnya, paling selisih 10 menit lah kita beberesnya. Tapi kan kalau sudah bersih semua, nggak tahu kenapa ya ibu rumah tangga tuh hatinya tuh kayak seneng banget gitu. Lihat rumahnya bersih, rapi. Terus nggak jaminan juga ya teman-teman, anak saya sudah besar, rumahnya rapi terus ya nggak juga. Apalagi saya punya anak cowok gitu ya. Kamarnya itu kalau mau saya bersihin suka kadang nggak boleh gitu, jangan dibersihin nanti banyak berkas-berkas yang ketumpuk-tumpuk, susah nyarinya katanya gitu. Jadi kalau bersihin dalam pengawasan anak saya, supaya kadang-kadang saya kalau ada barang-barang yang pakai main buang aja gitu loh bun, jadi anak-anak suka marah. Padahal sudah sering saya tanya ini kepake apa enggak. Kalau nggak kepake ya kalau bisa dibuang aja gitu, biar nggak numpuk-numpuk barang di dalam kamarnya. Nah sekarang saya mau bersihin sofanya dulu, karena tadi kan habis bersihin lamat-lamat ya teman-teman, pasti debunya, kotorannya itu pada jatuh ke bawah. Nah ini nggak ada vakum, jadi saya kebutin aja menggunakan sapu lidi. Ini juga mantep kok untuk bersihin ya. Asal geblak-geblok gitu ya. Kadang-kadang suka nanya sama tetangga, kedengeran nggak sih kalau saya pas lagi ngebukin sofa gitu. Tapi alhamdulillah tetangga saya tuh pada baik-baik gitu. Kalau saya lagi tidak keluar, nggak ada suaranya, mereka semua pada tahu pasti saya bikin video kayak gitu. Kayak tadi pas bersihin lamat-lamat di teras juga tetangga nanya gitu, lagi bikin video ya mbak, pantesan anteng katanya kayak gitu. Ya habis bingung bung, saya mau ngapain di rumah, anak-anak juga udah besar, daripada saya bengong terus pikirannya nggak karu-karuan, mendingan saya beraktivitas seperti ini ya, beberes sambil bikin video gitu ya. Perkara ada yang nonton atau enggak ya saya serahkan sama Allah aja. Terus saya juga berterima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan nonton ya video saya seperti ini. Semoga videonya ada manfaatnya walaupun sedikit ya teman-teman. Oke teman-teman, ini beberesnya udah selesai, tinggal nanti anak saya yang ngepel lantai, tapi tidak mau divideoin. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.